Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tips bagaimana mengotomatisasi berita-berita yang selanjutnya akan dipost di akun media sosial teman-teman ya. Oke, yang langsung saja yang pertama, jadi saya pakai N8N. Nah, teman-teman yang perlu dipersiapkan itu adalah VPS. Jadi saya pakai VPS. Kalau teman-teman ingin on secara 24 jam itu harus pakai VPS. Jadi teman-teman harus menyiapkan VPS dulu, lalu menginstal N8N di VPS. Nah, ini saya sudah membuat workflow-nya. Jadi saya ingin akun X saya itu menampilkan atau mencari berita setiap beberapa jam sekali lah. Nanti kita setting di sini. Nah, itu bisa secara otomatis di sini tuh nanti mencari berita dan lalu menampilkan atau mempost di sosial media. Oke, ini adalah arsitektur workflow-nya. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Yang perlu teman-teman siapkan itu adalah yang pertama ya, kalau kalau kanvasnya masih kosong, itu adalah schedule trigger. Jadi teman-teman nanti bisa, ini fungsinya itu untuk mengatur waktu waktu ngepostnya itu kapan ya. Jadi misal kita pakai interval satu jam, 1 hari, 1 menit, 15 menit, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa setting di sini. Nah, untuk cara menambahkannya, teman-teman tinggal ketik yang notes di sini. Ya, di sini ada notes-nya. Jadi teman-teman tinggal ketik schedule trigger. Nah, ini kan sudah muncul. Kalau saya tambahkan di sini. Teman-teman misal mau buat apa nih? Kalau saya kan menampilkan berita ya, berita harian. Saya mencari sumbernya itu dari berbagai sumber-sumber yang terpercaya, misal CNN atau CNBC. Nah, kalau saya itu carinya di sumber di luar negeri ya. Jadi nanti jalurnya itu tinggal tambahkan note di sini, lalu ketik HTTP request. Nah, di sini tinggal teman-teman masukkan URL-nya dari mana. Saya contohkan saja seperti ini. Kalau punya saya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya ngambilnya dari RSS, lalu ini juga ada yang bidang AI, teknologi, software, dan lain-lain. Nah, jadi bebas teman-teman mau ngisi berapapun di sini berita hariannya. Setelah update berita, setelah menemukan berita nih maksudnya, itu di-convert ya. Jadi teman-teman harus menambahkan note baru di sini namanya XML. Ketik saja XML. Ini fungsinya untuk mengkonvert data dari XML ke JSON ya. Jadi settingannya seperti ini aja. Nah, tinggal ngikutin. Lalu selanjutnya dari XML tersebut diubah ke kode in JavaScript. Seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa mungkin screenshot atau kopas pun di sini bisa menambahkan. Dan jangan lupa mode-nya itu yang code itu yang ini, run once for all item. Oke, tinggal di sini kan tambahkan tadi code ini, lalu di sini. Ini yang ini tadi dihapus ya teman-teman. Lalu ditambahkan yang seperti punya saya tadi. Bisa diketik di sini. Setelah dapat nih semua, misal ada berapa sumber gitu, kita merger jadi satu. Jadi nanti beritanya itu akan diseleksi, nggak semua berita itu ditampilkan di sosial media teman-teman. Misal intinya difilter lah, dimasukkan di merger ini kan ada 7 ya. Ketik merger di sini. Ini kalau kalau apa sumbernya ada banyak, tapi kalau cuma satu nggak perlu. Oke, tambahkan.
misal satu ya 2 lah. Nah, di sini misal nanti di sini ada 2, 3 atau 4 gitu. Lalu teman-teman jangan lupa menambahkan remove duplikat. Ketika merger ini menyeleksi, ya kan, jadi kan pasti ada berita-berita yang terduplikat, misal tentang teknologi, lalu di sumber lain juga teknologi itu akan difilter di sini. Nanti akan dipilah lah intinya. Jadi samakan saja operasinya seperti ini. Settingnya juga seperti ini, samakan saja. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa menambahkan, bentar. Nah, ini remove duplikat, ketik, bebas. Nah, ini ketik link aja. Oke. Udah nih, sama ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman nambahkan note sort. Ini fungsinya itu untuk, misal di sini tuh setiap 1 jam sekali, itu akan mengurutkan dan akan dirangkum menjadi lebih pendek. Jadi berita-berita itu akan dikompres lah intinya. Itu pakai note sort ya. Samakan saja ini. Ini pakai descending. Seperti itu ya teman-teman. Di sini sort. Ini kok beda ini? Ah ya di sini. Gak ada teman-teman. Gak ada ini. Gimana nih? Kok gak ada? Ya nanti teman-teman bisa cari lah ya. Setelah sort ini bisa ada, nanti teman-teman cari ya. Jangan lupa limit. Misal teman-teman sehari, maksudnya setiap interval 1 jam tuh berapa kali post gitu kan. Itu di limit. Kalau saya satu aja sih, setiap 1 jam gitu kan. Saya settingnya di sini triggernya kan 1 jam. Nah teman-teman bebas. Limitnya berapa? Bisa 2, 3, atau berapa. Kalau saya satu aja cukup setiap 1 jam. Selanjutnya ini kita masuk di LLM-nya ya. Setelah dikompres dan dilimit, selanjutnya kata-kata itu akan direkonstruksi ulang oleh LLM. Nah, saya pakai LLM Open Router AI. Jadi, teman-teman harus punya API key-nya dulu. Nanti teman-teman bisa masukkan ke using JSON, scene header-nya, dan juga scene body-nya. Jangan lupa ya. Saya pakai dua, pakai Open Router sama DeepSeek. Seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tanya AI JSON-nya itu bagaimana, atau copy ini juga bisa. Oke. Dan step yang terakhir itu adalah create tweet atau memposting di tweet. Nah, seperti ini.
Jadi teman-teman harus buat kredensialnya dulu. Nah, misal di sini, nah di sini kan ada kredensial X-nya. Nah, cara buatnya adalah teman-teman bisa masuk ke X developer. Di sini get console, teman-teman bisa daftar dulu atau sign in, masuk ke apps. Nah, ini sih ada create app ya. Misal apa nih? Saya ketikin aja lah. Bebas. Create. Nah, seperti ini kan. Ini nanti dimasukkan ke dalam kredensialnya tadi. Di sini kan. Nah, ini kan ada ini. Client ID. Intinya seperti itu sih, teman-teman. Kita buat di sini tadi. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nanti tinggal masukkan ke sini. Oke, setelah sudah semuanya ya, teman-teman, kita klik publish di sini. Jadi teman-teman bisa setelah semua berjalan, sini klik publish. Lalu setelah ini aktif ya, eksekusi. Nah, jadi seperti ini. Ini masih ada problem tapi nggak masalah lah ya. Tapi intinya seperti itu sih teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa mengotomatisasi sosial media teman-teman. Oke, mungkin sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, selamat malam.